Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Irma Ramayani, guru SDN 10 Limakoto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Dan rekan saya, Bapak Muharmen, guru SDN 13 Limakoto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Izinkan kami memaparkan aksi nyata kami di modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik kami, yaitu Ibu Mardianis dan Bapak Rosti Hidayat. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata kami adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah dokumentasi saat kami melakukan pengibasan budaya positif di KKGEO Limakoto Kampung Dalam. Pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Topik yang akan kami bahas: yang pertama, budaya positif; yang kedua, nilai-nilai kebijakan universal; yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi; yang keempat, kebutuhan dasar manusia; yang kelima, posisi kontrol; dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di ruang KKG di Kampung ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita ucapkan salawat beriring salam pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan dua pusaka ampuh, yaitu Al-Quran dan Hadis. Apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, kepada Bapak Muharmen dan Irma, persilakan sebagai pemandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Olahraga Kecamatan Limakoto Kampung Dalam yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, saya di sini adalah sebagai berbagi tentang budaya positif. Kata kuncinya di sini adalah kita sama-sama belajar tentang budaya positif ini. Bagaimana budaya positif ini bisa kita kembangkan, baik itu di sekolah kita, di masyarakat, maupun untuk diri kita sendiri. Topik kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Untuk mencapai budaya positif ini,
ada beberapa hal yang harus kita pahami dan yang harus kita pelajari, yaitu budaya positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan coba untuk secara bersama membahas tentang hal-hal yang 6 tersebut agar bisa kita tampilkan dan kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun untuk di lingkungan masyarakat, dalam pendidikan kita di sekolah, maupun untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup tumbuhnya kekuatan kuadrat anak. Jadi kuadrat ini adalah mudah-mudahan tumbuh dalam diri anak di dalam saat dia dalam kandungan ibunya. Jadi kita sebagai guru ini hanya sebagai menuntut. Jadi yang kuadrat yang telah ditentukan udah ada. Jadi kita ini sebagai guru, bagaimana kita menuntun yang ada kuadrat yang telah tertanam pada diri anak di masa dia baru lahir dalam kandungan tersebut. Contoh seperti kuadrat, ada beberapa contoh. Kalau kita selama ini, termasuk saya sendiri, tentang kuadrat ini, kita kadang menentang tentang kuadrat yang telah ditentukan. Yang pertama seperti contoh Ki Hajar Dewantara mengibaratkan tentang sebuah tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita menanam beberapa tumbuhan biji-bijian seperti padi, jagung, ubi, dia akan tumbuh seperti biji apa yang kita tanam pertama terlebih dahulu. Kalau jagung akhirnya tumbuhnya akan jagung, kalau ubi tumbuhnya akan ubi, baik sebaliknya biji-bijian yang lain. Jadi kita tidak bisa memaksa jagung berubah menjadi ubi berubah menjadi jagung, tidak bisa. Cuman kita sebagai guru adalah menuntun atau membimbing sesuai dengan kuadrat yang telah ada terhadap anak tersebut. Jadi kita tidak memaksakan. Kalau dia bijinya jagung, kita tunjukkan menjadi jagung. Selama ini kita kan, kalau saya sendiri yang kita laksanakan, setiap anak ada 30, kita 1+1 harus 2, semuanya harus bisa seperti itu. Nah, sedangkan ada beberapa anak tersebut dia tidak mempunyai dasar kuadratnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu kira-kira dalam kuadrat ini. Jadi sudah ditentukan kuadratnya. Jadi kadang awak di sekolah kadang bagi orang pakak renang, bodoh warna, padahal memang kuadratnya yang seperti itu. Namun setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita. Ini tujuan dari budaya positif ini. Oke, lanjut tema berikutnya. Mengingat waktu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai keyakinan apa yang ada di sekolah kita yang mempunyai nilai positif. Contoh, saya yakin bapak dan ibu semuanya pernah melakukannya di sekolah, budaya positif yang ada di sekolah. Dan itu sebagai contoh aja, seperti melakukan berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Itu salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada juga beberapa guru saya lihat melakukan kegiatan senam pagi. Itu termasuk salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi bagaimana kita meningkatkan budaya-budaya positif yang mempunyai nilai-nilai positif yang bisa untuk berkembang di sekolah kita masing-masing.
banyak lagi budaya yang seperti mungkin sebagian Bapak Ibu sudah banyak melakukan budaya positif tersebut. Terus ada berupa kegiatan, ini ada namanya kegiatan kepalanya apa tuh kegiatan kepalan tangan. Ini adalah tujuan dan maksudnya kegiatan ini adalah untuk bagaimana merubah paradigma kita, cara kita, pandangan kita dalam mengadakan suatu pikiran kita. Jadi merubah pola pikir kita. Namanya di sini adalah paradigma, pola pikir. Jadi waktu menurut pandangan awak dan pola pikir awak jadinya. Ada kegiatan namanya kegiatan kepalan tangan. Ini bisa Bapak Ibu coba. A dan B berarti Anda dan teman Anda sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Siapa yang memegang kontrol? Nanti setelah Bapak Ibu coba lakukan dengan temannya. Yang satu, yang B berusaha menuju temannya yang memegang benda berharga pada temannya. Dengan cara yang B ini menuju dia merayu. Terus dia memancat bagaimana supaya A ini dia berusaha bisa mengambil, meminta atau melihat apa yang dipegang si A. Sedangkan si A ini mempunyai hal yang berharga. Apakah yang akan terjadi? Siapa yang memegang kontrol antara dalam kegiatan ini? Apakah si B memegang kontrol si A atau si A memegang kontrol si B? Jadi dari semua ini adalah yang memegang kontrol adalah diri kita tersebut. Bagaimanapun orang lain dengan cara menunjuk tergantung kontrol kita. Jadi kontrol ini harus ditanamkan kepada diri kita. Lanjut Irma. Membaca dalam Irma. Dalam ini Irma. Berita ini daftaran dari William Nasser dalam contoh teori untuk meneruskan miskonsepsi tentang kontrol. Guru selama ini ilusi. Jadi awak selama awak menghayal, mengilusi. Guru mengontrol murid ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter ilusi. Ilusi bahwa semua kegiatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dengan paksaan awak bisa kecewa dulu salah ngomong, diberi hukuman, diberi paksaan karena awak akan merubah karakter anak. Rupanya kita selama ini keliru. Terus lanjutkan Irma. Ilusi teman-teman. Kita lihat perbedaan stimulus kontrol dengan teori kontrol. Realistis, kalau kita lihat stimulus kontrol, realistis atau kebutuhan kita sama. Jadi kita berpikiran selama ini adalah sama. Namun dalam teori kontrolnya realita kita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi selama ini bertentangan yang kita pikirkan dengan teori kontrol ini. Terus yang kedua, stimulus kontrolnya semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau berpikiran selama ini, awak melihat apa yang melihat sama oleh semua orang. Nah, kalau
dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan itu yang harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa melaksanakan kehendak diri kita, sebab setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus stimulus kontrol yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang kita ganti teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang yang berperilaku itu, baik anak, baik diri kita, dia pasti mempunyai tujuan. Selama ini kita lihat suatu kesalahan yang dilakukan anak itu berarti seseorang yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Walaupun dia bercakap sama kawannya, walaupun dia melakukan kesalahan, pasti dia mempunyai tujuan. Baik diri kita sendiri, pasti kita mempunyai tujuan dan mempunyai untuk alasan-alasan tertentu. Contoh, kenapa kita tidak memakai pakaian sekolah yang seragam hari ini? Pasti anak tersebut mempunyai alasan. Contoh, salah seorang teman kita ada yang tidak hadir, pasti dia mempunyai alasan. Jadi kita harus memakai bukan perilaku dia sebagai suatu kesalahan, bukan dia tidak ada jadi berarti kawan yang salah. Dan kalau bukan kegiatan pun tidak ada, itu yang kita ganti. Kita ganti dengan teori kontrol. Semua pelaku memiliki tujuan. Berarti kawan yang tidak hadir dalam kegiatan ini, berarti ada suatu tujuannya, ada mempunyai suatu alasan. Jadi kita tidak bisa memfonis kendala yang terjadi pada teman, baik itu anak-anak baru di sekolah kita maupun keluarga. Ini bisa dipakai dalam masyarakat, di dalam organisasi, baik itu di sekolah. Ini bisa kita pakai semuanya. Terus stimulus kontrol yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu adik Anda sendiri. Jadi kalau Anda cek, Anda bisa mengontrol sendiri, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Awak yang bisa adalah mengontrol diri yang salah. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi dalam pemaksaan ini, dalam rujukan gagal ini, kita melakukan satu dalam kolaborasi dan sekuensi menciptakan pilihan-pilihan. Jadi kita kalau gagal, bagaimana kita melakukan kolaborasi seperti kita lakukan bersama ini, kegiatan inilah suatu kolaborasi kita secara bersama. Jadi di sini kolaborasi ini menciptakan pilihan-pilihan baru, apa yang harus kita lakukan untuk pilihan-pilihan baru tersebut. Terus model berpikir menang kalah. Jadi kita berpikir, kita tanamkan dari sekarang, kita ada berpikir ada kalah, kita berpikir ke depannya menang, bisa. Kita tidak ada berpikir untuk kalah. Kita tidak boleh berpikir untuk tidak bisa. Jadi kita harus berpikir untuk ke depannya harus menang. Itu yang harus kita tanam pada diri kita. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Jadi selama ini sering kita kaitkan disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering disebutkan dengan hukuman. Jadi hukum dilakukan disiplin, push up, menegakkan disiplin tujuannya sering dikaitkan. Balahi, bersihkan, bersih. Kalau kita lakukan di sekolah, kalau anak melakukan pelanggaran, sering dikaitkan disiplin itu dengan hukuman. Nilai kebajikan adalah, ini nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai kebaikan yang ada terhadap diri manusia masing-masing. Kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai positif ini setiap manusia mempunyai nilai positif. Jadi kita bagaimana kita yang ingin mencapai setiap individu ini, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi nilai-nilai positif yang ada pada manusia tersebut bisa dilakukan universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka reputasi dirinya akan terbangun. Jadi kalau nilai-nilai perbuatan positif seperti ini, maka motivasi intrinsik ini adalah dalam dirinya, bukan dari luar, dari dalam dirinya masing-masing, dari kita sendiri, dari dalam diri kita ini akan tertanam
akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi akan tumbuh nanti dari motivasi positif dari dirinya untuk mencapai tujuan yang paling mulia yang akan dia tuju. Terus yang ketiga adalah yang harus kita pahami tentang keyakinan kelas. Ini sangat penting dilakukan di sekolah kita. Keyakinan kelas ini. Selama ini ada yang membuat, tapi namanya peraturan kelas. Nah, sekarang dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Menurut riset 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik, tapi bisa membuat motivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau dia yakin ke dirinya, contoh gini kok, tanam di dirinya. Dalam kegiatan mengajar yakin betul untuk dirinya bisa untuk menambah ilmu. Nah, awak akan buat tanpa paksaan, sendirinya akan kumpul surat lewatnya. Tanpa perlu kurang menyuruh kau nak perlu orang itu berkata ini nak perlu akan kumpul surat. Itu yang harus kita tanamkan, baik itu bagi untuk anak-anak kita di sekolah. Ternyata keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak, mudah dan ingat dan dipahami semua warga kelas itu. Berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lihat perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas ini mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dituju, jadi nilai-nilai kebaikan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau awak membuat peraturan sekolah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan, kita harus meyakinkan tanggung jawab terhadap diri anak tersebut. Tanggung jawab yang harus kita tanamkan untuk keyakinannya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan yang kita tanamkan sebelum kita membuat peraturan kepada anak tersebut, bagaimana menghormati orang lain dari diri sendiri, dari dirinya yang menghormati dulu. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita tanamkan keyakinan bagaimana kita menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus berikutnya adalah melakukan kekerasan. Jadi kita menanamkan keyakinan, kita tanamkan keselamatan diri kita, menghormati orang lain. Terus kita buat peraturan dilarang menggunakan narkoba. Dan harus kita tanamkan keyakinan pada anak adalah karena narkoba itu adalah salah. Dan perlu kita tanamkan dalam kesehatan dirinya. Jadi tanamkan. Kalau kita tahu kesehatan dirinya, aku jangan memakai narkoba. Berikutnya pergantian atau menunggu giliran. Jadi menghormati orang lain, kesabaran. Jadi untuk bergantian atau menunggu gilirannya adalah untuk kita tanamkan menghormati orang lain dan itu kesabaran dari yang dilatih. Gunakan masker. Jadi masker itu menggunakan tujuannya yang harus ditanamkan adalah kesehatan, keselamatan. Jadi anak tersebut berpikir kalau nak pakai masker dan kaki udah betul. Nah, katanya kesehatan itu yang harus kita tanamkan. Terus berlari di kelas sampai tidur, yaitu yang utamakan keselamatan dan keamanan. Terus hukuman, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman mengajar anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi awak manja anak untuk bertanggung jawab. Kalau konsekuensi ini adalah mengajar anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan ini yang bertanggung jawab seorang terhadap dirinya seorang. Kalau hukuman mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan yang berlaku di sekolah. Kalau hukuman, itu hukuman. Terus perbedaan hukum
hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau memberikan hukuman terhadap anak ini, sesuatu menyakitkan harus terjadi terhadap anak tersebut. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau memberikan hukuman ke anak, ikut anak akan menderita anak hukuman kalau dipanggil. Tapi kalau konsekuensi itu aja membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, pendek dia hilang deh. Bapaknya konsekuensi dalam jangka pendek kalah hilang anak. Kalau itu sampai nanti laku bawa udah aja apa kau ada hukuman dia. Nah, tertanam dari dia anak jadi gitu. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, itu perbedaannya hukuman. Anak belajar untuk menyelidikkan, anak belajar untuk memberi peraturan. Marah rasa, hilangkan hak, buat tidak nyaman, bisa untuk sementara atau lanjutkan hukuman. Banyak lah. Habis dah. Harus paham, fokus sama, lanjutkan rumah. Lanjutkan. Ngobrol di bawah tempat sini. Ini suatu contoh untuk kita tindakan guru. Jadi mencatat 100 kali ini kita perbedakan tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Dan ini yang dilakukan guru. Guru menurut mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Jadi di dua ini suruh dulu mau kemana kau? Murid maksud saya tidak terlambat sekali. Satu kali disuruh kena kau. Itu problemnya. Itu adalah namanya hukuman. Kalau kita lakukan seperti itu terhadap anak, kita terlambat. Kalau kita mampu buat sekian kali ya, macam ya. Itulah ada hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu adalah hukuman. Jadi yang akan kita pakai, kita akan memakai konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kawan anakku melakukan dicoret-coretnya, kertas kawannya sudah ganti dia. Dan diberi hukuman. Sudah ganti dia. Terus membersihkan tumpahan air. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau tersenggol, kawannya tukang sudah bersih aja. Bukan dia diberi hukuman. Jadi dia menanamkan tanggung jawab pada dirinya. Terus membersihkan, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu. Ini adalah termasuk satu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu adalah konsekuensi. Jadi bagaimana kita melakukan untuk merubah hukuman ini menjadi pandangan konsekuensi. Karena habis mungkin yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk lanjut PJOK. Beda. Kalau untuk PJOK kita telah melakukan kesepakatan dengan anak. Nanti siapa nanti yang terlambat 10 menit akan diberi sudah kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kita istilahnya Janji. sebelum kita melakukan itu kita sepakat semuanya dulu, semua anak. Jadi jangan paham kesepakatan bersama. Bukan tindak diri guru seorang keinginan bersama. Kalau telah sepakat itu perbedaannya. Oke, mungkin untuk budaya positif nanti akan disambung dia ada 6. Untuk berikutnya akan kita disambung oleh saudara kita di rumah. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sebelumnya Lanjut loh. untuk lebih konsentrasi untuk kegiatan berikutnya tentang Instruksi kang. 3, 4, 5
silakan untuk Bapak berdiri semuanya dulu. Silakan berdiri. Tunggu bang. Pak, tunggu pak. Pak, beko pak. Beko pak. Ya. Beko pak. Beko pak. Semua Bapak dan Ibu silakan berdiri. Ini tugas pak. Untuk berdiri di tempat masing-masing ya. Nah, untuk lebih konsentrasi dan menyemangatkan kita coba kalau waktu itu kalau kepala MKKS memberikan suatu kegiatannya apa namanya Bapak SPK-nya tentang Bapak Menteri. Kalau saya coba dulu untuk pembukaan pertama, nah itu tentang Dingin. topik konsentrasi. Jadi caranya, kita kasih contoh topik konsentrasi. Topik konsentrasi. Oke, bisa Ibu Bapak, kita coba. Siap? Tengah ulang mah. Coba ulang lagi Bapak. Topik konsentrasi. Oke, sudah kita ulang secara siap. Bisa Bapak Ibu, kita mulai. Topik konsentrasi. Melihat, mendengar, konsentrasi. Terima kasih. Padahal mas tua ya tadi loh. Baiklah Bapak Ibu, di sini Ina akan melanjutkan materi di budaya positif yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Di sini kita dapat melihat sebuah kasus ya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru wali kelas 2A di SD Kasih Sayang Bunda, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi seperti situasi Ibu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, di sini dapat kita lihat ya Bapak Ibu kasusnya. Agus ini dari 5 kebutuhan dasar manusia yang telah Ima sebutkan tadi, apa saja yang akan dilakukan? Di sini penerapan disiplin positifnya dalam kasus Ibu Ani tadi dapat kita lihat penerapan disiplin positif Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan mengapa Agus melakukan tindakan tersebut. Dari kasus yang kita lihat tadi, boleh Bapak Ibu jawab apa yang dibutuhkan oleh Agus, tindakan apa yang perlu kita lakukan? Ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya dalam menindaklanjuti kasus Agus tadi? Kepada Ibu Lira saya minta coba memberi masukannya. Sampai kalira panik tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab tentang kasus Agus. Kalau menurut saya, tindakan kita sebagai seorang ibu, hal yang pertama kita lakukan yaitu memanggil anak tersebut. Kemudian kita dekati, kita tanyakan apa alasannya melakukan hal tersebut. Setelah dia mengutarakan alasannya, kemudian kita berikan nasihat kepada si Agus tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan kata Ibu Ira tadi, kita adakan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak. Kita cari tahu
apa alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Di sini dapat kita lihat ada 5. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, berarti kebutuhan Agus adalah untuk bertahan hidup. Tapi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan Agus adalah cinta dan kasih sayang. Berarti dia perlu diperhatikan, perlu dipedulikan lagi oleh guru-gurunya di sekolah, ada teman-temannya. Karena mungkin saja si Agus ini tidak dapat kasih sayang yang lebih di rumahnya. Yang ketiga yaitu apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurunkan keinginannya, kebutuhan yang dibutuhkan Agus adalah penguasaan atas kemampuan yang dimilikinya. Berarti dia merasa bangga kalau dia bisa menguasai temannya tersebut. Yang keempat yaitu apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan Agus adalah kebebasan. Berarti Agus ini harus punya pilihan bahwa hari ini dia tidak mau bekal itu lagi dia mau makanan yang lainnya. Cuman mungkin saja karena anak-anak tidak bisa mengutarakan itu kepada orang tuanya. Jadi kita sebagai guru atau orang tua, berilah kebebasan kepada anak. Kapan perlu kita bertanya, anak hari ini kamu mau bawa bekal apa ke sekolahnya. Jadi tidak itu saja, karena akan menimbulkan rasa bosan kepada anak kita. Ya udah, lanjut. Apabila jawaban Agus adalah karena ia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Mungkin saja di lingkungan tempat dia tinggal atau di keluarganya dia tidak memiliki kesenangan yang lebih, karena mungkin saja karena ingin bermain keluar dibatasi oleh orang tua, karena bermacam masalah yang terjadi saat ini seperti penculikan, bisa saja orang tuanya membatasi anak karena kadang anak ini punya kesenangannya bermain di luar. Kita suruh bermain di dalam, itu belum tentu membuat anak senang ya Pak Ibu. Kedua imah. Di sini dapat kita lihat 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau kita sebagai guru berbuat, kalau penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti siswa. Kalau ini tidak boleh kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya, karena menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti itu akan menyakiti hati siswa kita, dan itu akan membuat siswa memikirkannya lama gitu. Jadi membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, Bapak kecewa kepadamu, itu juga tidak boleh. Kalau dapat kita membuat anak itu menjadi teman kita mencari alasan-alasan untuk anak kita, bagaimana alasannya, kenapa kamu melakukan ini, kita melakukan pendekatan semuanya agar anak terbuka kepada gurunya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Berarti itu sebuah bentuk ancaman terhadap anak. Jadi apabila anak bertemu kita, dia merasa dirinya terancam, dia takut, dia tidak akan terbuka atas apa masalah yang terjadi di dirinya. Membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Kita juga tidak boleh mengatakan itu kepada anak kita. Sebagai teman, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu loh gitu. Kita kan pernah memujuk anak dengan berbagai cara, kita membantu anak. Ketika kita sering memperhatikan anak dan membantu apa keluhan anak, mungkin anak merasa dia dekat dengan kita dan dia akan terbuka atas apa masalah yang ada pada dirinya. Pemantau, apa peraturannya? Kalau manajer, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa
kau kerjakan memperbaiki masalah ini. Dengan hasilnya, kalau kita menghukum, anak itu memberontak, menyalahkan orang lain dan akan berbohong. Sedangkan kalau membuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau kita sebagai teman, hasilnya ketergantungan. Berarti anak itu bergantung kepada kita. Yang pemantau hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Saat dia diawasi, dia akan terlihat baik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sebagai manajer hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunianya dan sangat berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dunianya seperti individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Baiklah Bapak Ibu, di sini kalau murid berkata, sebagai penghukum, kita sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Saat kita marah, besoknya anak kita marah lagi, dia tidak akan menghargai kita. Karena, biasalah, patang ibu pula berangnya nyo kawa, besoknya ulang mo balik kan kesalahan tu, besok diulang mo balik, agak tisalah, besok ka berang-berang sih butuhnya. Jadi awak tidak dihargai lagi ya Pak Ibu ya. Kalau kita menjadi pembuat orang merasa bersalah kepada murid kita, murid akan berkata, maafkan saya Bu. Berarti kita memberikan arahan. Kalau kamu begini, kamu merasa bersalah nggak? Apa yang tindakan yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Berarti dia akan merasa bersalah dan dia akan minta maaf ya Pak Bu ya. Kalau murid berkata sebagai teman, kita sebagai teman terhadap murid kita, murid akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Berarti anak sudah mulai mendekatkan dirinya kepada kita. Sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan ini? Dampak pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Dampak sebagai pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau kita menjadi temannya, murid akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung terhadap kita. Kalau sebagai pemantau, murid akan mengibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti kalau di sini kita lihat pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima, dampak pada murid yaitu manajer mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki dirinya ke depannya. Singkat ini Materi selanjutnya yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini dapat kita lihat ya Bapak Ibu ya, setelah kita memberikan arahan kepada anak sebagai teman atau manajer atau bagaimana, nanti anak itu akan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka lakukan. Jadi kita tidak boleh memberikan anak itu hukuman Pak Ibu, karena kalau kita memberikan hukuman, besok anak akan mengulangi dan mengulanginya lagi. Di sini dapat kita lihat yang ya 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahannya. Berarti anak tuh udah itu menebus kesalahannya Bu. Jadi di sini kita untuk belajar dari kesalahan apa yang pernah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Berarti saat dia jahil kepada temannya, kita berikan arahan segala macamnya. Jadi dia memperbaiki tingkahnya, jadi dia sama temannya hubungannya juga akan lebih baik lagi. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Jadi saat misalnya anak melakukan kesalahan, kita memberikan
engkau ini anak boleh ya Pak Ibu ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti awak harus mencari ke dalam diri anak tadi. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara, anak itu sesuai kodratnya. Karena anak itu kalau sesuai kodratnya kita tuntun dan kita bimbing, anak itu akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhannya. Kalau kita paksakan, anak itu tidak akan menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini materi terakhir kita ya Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Saat anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Pernah saya melakukan pendekatan ini kepada anak yang melakukan kesalahan, itu sangat ampuh. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Berarti kita bertanya kepada anak, kita memberi masukan kepada anak. Nak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja. Jangan kita memanggil anak, kamu dia taruh yang membuat salah. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan arahan. Nah, mungkin teman-temannya juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tapi kalau dapat kamu merubahnya ke depannya agar tidak mengulangi kesalahan sama lagi ya. Buat kesepakatan bersama dengan anak agar mereka tidak melakukan kesalahan itu di lain waktu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berarti setelah melakukan kesalahan, kita bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Berarti awak menanyakan karena awak tuh Pak Bu, kok sampai inyo menekek kawannya, kok sampai inyo mempatangi kawannya. Jadi anak tuh pasti punya alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah dia melakukan kesalahan, kita kan sebelumnya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kepada anak kita. Kita kembalikan kepada anak kita tadi keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati, nak. Misalnya tidak boleh libur dalam kelas, datang tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman dalam pelajaran, tidak boleh berkelahi dengan teman. Jadi kita saat kita mengingatkan kembali kepada anak kita kesepakatan kelas yang telah kita bikin, nanti anak itu akan menyadari, oh iya ya, saya sudah mensepakati tentang keyakinan kelas ini. Agar anak itu tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada kritik dan sarannya boleh nanti ya Pak Ibu. Sekian dari kami materi tentang budaya positif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Moderator dipersilakan. Ambil Eko mah. Eko tugas bendera apa? Juga dosen enggak? Terima kasih kepada pemandu kita yaitu tentang budaya positif yang dipandu oleh Bapak Warmen dan Bu Irma. Baiklah, itu yang dapat kami imbaskan kepada rekan-rekan KKGO Lemakoto Kapung dalam pengimbasan modul 1.4. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Salam Guru Penggerak.